Baik semuanya, kita berlanjut ke Visual Studio Code kita. Sebelum kita lebih jauh lagi, ada hal yang sempat terlupakan. Ada satu extension yang juga perlu kita install ya. Kalau biasanya kita membuka project yang mau kita tampilkan di browser, kita harus mengunjungi letak filenya ya, katakan ini HTML, lalu kita buka, baru muncul browsernya. Nah, namun cara yang akan kita gunakan ini agar lebih ringkas, yaitu apa? Yaitu ketika kita menyimpan, secara otomatis browsernya terrefresh. Jadi kita tidak perlu simpan kembali ke browser, refresh tidak secara otomatis. Kita pergi ke tab sidebar extension, kemudian kita search yang namanya live server. Kita tunggu sampai muncul ini, pilih yang dari read weekday. Ya, kalau sudah ketemu langsung diinstal saja. Kemudian kalau sudah kalian install, maka ketika kalian membuka dokumen file HTML kalian, lalu klik kanan dimanapun ya, klik kanan dimanapun di sini, lalu lihat di bawah, scroll ke bawah ada teks pilihan Open with Live Server. Kalau kita klik ini, nanti otomatis akan bukakan browser ya, dimana browser ini secara otomatis refresh apabila kita melakukan perubahan dan menyimpan perubahan tersebut di file HTML-nya. Kita buktikan ya, di dalam body kita buat H1 misalkan halo. Nah, secara otomatis di sini terbentuk file HTML yang sudah kita simpan perubahannya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuat struktur HTML sesuai dengan yang sudah kita buat di desain dari PowerPoint tadi. Ya, sambil kita buka, ini kita kecilin ya. Oke, kita taruh ke sini. Pertama, kita akan membuat kotak yang membungkus area dari permainan ini dengan sebuah elemen HTML yang bernama div. Kita buat div, langsung tekan enter, kemudian kita kasih atribut kelas supaya kelasnya ini nanti bisa kita panggil nama kelasnya, nama kelas yang ada di sini ya, ini supaya bisa kita panggil, lalu bisa kita atur stylenya. Nah, di sini kita akan kasih style game container alias wadah dari gamenya. Kemudian kotak dari game container ini punya child ya, harus diletakkan di dalam elemennya. Mana itu di dalam? Yaitu di antara tag pembuka, ini tag pembuka, dan tag penutup. Ya, kita arahkan ke sini kursornya, lalu kita enter. Otomatis kalau kita pakai VS Code, div-nya tidak berada di sini kalau kita enter, namun berada di baris kedua, sedangkan yang sininya sudah dikosongi. Oke, kemudian setelah kita bikin kotak yang luar ini ya, kotak yang luar ini, kita bikin yang bagian atas. Anggaplah ini headernya ya. Kita bikin lagi pakai div lagi, kotak lagi. Div itu elemen HTML yang membentuk kotak ya, membentuk kotak. Kita isikan sebagai header dari permainannya. Kita buat lagi elemen div, kita kasih lagi kelas yang isi dari kelasnya adalah game header seperti ini. Lalu isi dari elemen ini adalah judul yang ada di sini, batu gunting kertas. Langsung kita ketik saja, boleh di enter juga ya, batu gunting kertas seperti ini. Nah, sementara kita save dulu sehingga nanti di browsernya otomatis ada perubahan. Kita Ctrl S. Nah, akan terjadi seperti ini. Kita abaikan dulu, kita fokus membuat struktur dengan meniru dari contoh desain yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat bagian versus ini ya, berada di bawah dari header. Nah, kalau berada di bawah, kita nggak boleh mengisi ke sini. Tapi kita enter bagian sini, biar ada di bawahnya. Kita buat kotak lagi, kita enter langsung. Kita kasih kelas, namanya versus. Lalu di dalam versus ini anggaplah kotak sekian, bisa kelihatan mouse kursor saya ya, kotak sekian, ini namanya div class versus. Kemudian di dalamnya kita isi ya seperti yang sebelah kiri, terus ada yang tengah tulisan versus vs ini aja, dan yang sebelah kanan.
Caranya bagaimana? Berarti kita akan membuat 3 kotak ya. Kita akan membuat 3 kotak yang terbagi dalam game kontainernya. Caranya, pertama kita bikin div, lalu kita isi kelasnya dengan nama kelas komputer ya. Nama kelas ini bukan tulisan yang nantinya akan muncul di browser ya. Kemudian kita buat lagi, kita buat lagi kotak yang tengah ini, kita isi dengan div tanpa kita kasih kelas karena kita nggak akan mengatur stylenya, langsung kita kasih vs begini. Kita bikin kotak lagi di bawahnya ya, awas di bawahnya bukan di dalamnya. Ini perhatikan line nomor 12 ya. Ya ini di bawahnya berarti karena sudah ada tag penutup. Di bawahnya kita bikin lagi div, langsung tekan enter ya. Kita kasih kelas, namanya adalah player, kelas name-nya ya. Oke, kita save. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kemana tulisan komputer? Ya karena kita nggak menampilkan tulisan komputer untuk tampil di browser, tapi ini hanya sebagai kelas ya, nama kelas. Baik, lalu kita akan bikin isian dari yang bagian kiri ini ya. Isiannya apa saja? Silakan bisa diperhatikan yang saya lakukan. Kita isi pertama-tama dengan div saja, kemudian tulisan komputer. Lah inilah yang akan tampil di browsernya nanti ya. Kemudian kita buat div lagi, kita kasih kelas ya, yang ini nggak usah dikasih kelas, kita kasih kelas ya, yang tulisan komputer ini tampil menjadi ini nanti ya. Kemudian yang bawahnya kita akan membuat bulat-bulat ini, lingkaran-lingkaran ini asalnya adalah kotak, namun di dalam stylenya kita atur lengkungannya menjadi 50% sehingga terlihat seperti lingkaran. Baik, kita atur kelasnya, kita kasih nama selection, terus spasi ditiru saja ya, selection tanda minus komputer seperti ini. Lalu isinya kita kasih gambar seperti tadi ya. Ini buat sementara saja. Nah, seperti ini. Kita lakukan lagi di bagian player. Ya, kita buat div. Kita tuliskan player. Kalau yang tampil di browser itu biasanya teksnya warna putih. Kemudian kita bikin div lagi. Kita kasih class name selection sama seperti yang di atas ini. Selection ini. Spasi selection lagi. Tapi kalau yang di atas itu selection minus komputer. Di sini selection minus player. Seperti ini. Kemudian kita enter. Kita kasih ya tangan mengepal ini lagi ya. Kita lihat. Nah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Baik, ada yang kurang, itu tempat untuk skornya ya, saya lupa. Tempat untuk skornya kita pakai span ya. Langsung ketikkan SPA gitu aja, SPA, lalu enter, lalu kita kasih placeholder, kita kasih 0 gitu aja. Ini kita copy, kita masukkan di untuk yang player. Nah, akan terbentuk seperti ini. Ini ya. Oke, kita singkirkan dulu sementara. Nah, kok tidak sama seperti yang ada di gambarnya atau desain gambarnya ya, gambar desainnya, karena ini belum ada stylenya. Nanti kita atur stylenya di file CSS di sesi yang terpisah. Baik, kita lanjutkan membuat strukturnya terlebih dahulu ya. Baik, berikutnya kita akan membuat bagian tengah ini, yaitu riwayat ini ya. Awas jangan sampai salah meletakkan kodenya ya. Di sini di bawahnya versus ini bisa dilipat ya. Ini adalah tombol untuk melipat kode seperti ini. Ya, ini adalah tag pembukanya, sedangkan yang ini adalah tag penutupnya. Bisa kita lipat seperti ini. Nah, kita enternya di sini. Ya, ini bagian atas header judulnya. Ini bagian versusnya tadi. Ini bagian riwayat. Oke, kita akan bikin di sini. Kita buat elemen div.
kita kasih class name yaitu history, anggaplah seperti itu. Kemudian isinya, awas bukan di sini ya ngenternya, tapi di sini isinya kita kasih tulisan span. Kalau di desainnya ndak ada, kita kasih riwayat di bagian atas dari kotaknya ini. Kita kasih tulisan riwayat biar tahu ini kotak-kotak apa maksudnya ya. Kita kasih span, kemudian kita tulis riwayat seperti ini. Kemudian kita kasih kotakan lagi ya dengan atributnya. Kalau tadi kebanyakan kelas, sekarang ID dengan atributnya adalah result seperti ini. Kemudian isinya adalah misalkan player menang seperti itu. Ini contoh saja. Baik, ada yang sedikit terlupakan ya. Di bagian skor ya, yang 00 ini tadi belum kita beri ID. Kita kasih ID dulu di sini. Kita kasih ID, kemudian isinya adalah komputer minus score. Kemudian yang player juga ID player minus score seperti ini. Oke, itu dulu. Kemudian ketika history sudah terbuat ya, bagian yang tengah ini yang player menang itu ya, kita akan bikin yang tombol-tombol untuk pemain bisa memilih suite apa yang mau dipermainkan. Baik, kita enter lagi ya. Terus kita buat kotak lagi. Jadi 3 tombol ini sebetulnya tersimpan dalam satu kotak ya. Tersimpan dalam satu kotak. Kemudian kita bikin div. Lalu kita kasih class name. Class name-nya adalah option seperti ini. Ada S-nya karena ada 3 tombol. Kemudian dalamnya kita isi punya anak ya. Punya anak div anak yang pertama. Kita kasih class option, nggak pakai S karena ini anaknya. Kemudian ID-nya kita kasih rock batu ya, rock seperti ini. Lalu kita tempelkan batunya tadi. Oke, seperti ini. Ini hanya sementara ya. Kemudian kedua ya, kita bikin lagi class name-nya option juga, option. Lalu ID-nya kita kasih ID paper ya, paper seperti ini. Lalu kita kasih tanda tangan membentuk kertas seperti itu. Yang ketiga kita bikin lagi div ya. Kemudian kita kasih class option. Ada beberapa kelas, ada beberapa elemen yang memiliki kelas sama ini ya. 1, 2, 3 ya. Kita kasih ID, awas jangan sampai salah meletakkan atributnya, nggak boleh di luar ini ya. Kita kasih ID apa, skisor seperti ini, skisor. Kemudian isinya kita kasih gambar tangan membentuk skisor ya, gunting ya. Walaupun ini nggak mirip ya, nanti kita cari solusinya ya. Seperti itu. Kita save, lihat perubahannya apa. Oke, di sini sudah muncul ya. Ini tombol-tombolnya nanti yang bisa diklik. Baik, pada mula-mulanya yang sudah dipilih ini hanya bentuk tanda tanya seperti ini. Bentuk tanda tanya seperti ini. Sorry. Kita pergi ke atas. Di mana tadi versus. Oh ini, pada mula-mulanya kita hanya bentuk tanda tanya karena belum terpilih kan ya. Jadi masih tanda tanya, belum milih. Komputernya belum milih switch-nya apa, playernya juga belum milih. Jadi masih tanda tanya, seperti itu. Baik, terakhir kita akan buat tombol ya, bagian tombol mulai dan reset ya. Kita taruh di bawah sendiri ya, masih di dalam kontainer game kontainer itu. Ini kita boleh lipat-lipat kayak gini biar pandangannya nggak bingung, seperti ini. Oke, kita enter di sini. Kita buat tombol itu bisa kita tekan tombol BUTT gini, nanti muncul button. Langsung kita kasih kelas BTN gini aja.
Ya, kemudian kita isi mulai isinya ya, bukan di dalam kurung lebih dari ini, tapi isinya. Kemudian kita kopas ke bawah, kita ganti reset seperti itu. Kita save. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah muncul ya, mulai dan reset. Di video berikutnya kita akan mempelajari agar hal yang sudah kita bikin ini bisa ditampilkan dengan style yang kita inginkan.